Ya, ini kita langsung mau ketemu sama klien kita. Katanya dia ini bekerja di tempat air minum. Ya, namanya Yogi ya. Kita ada janjian, yuk kita langsung turun. Kita ketemu sama dia ya. Klien kita kali ini adalah Yogi, umurnya 20 tahun. Dia ini mendapatkan amanah dari ibunya, yaitu harus mencari bapaknya. Kita mau cari Yogi, kita udah janjian. Iya. Yogi bosnya ini yang nganter. Oh, yang nganter. Pas kita datang ke tempat kerjanya Yogi, ternyata pemiliknya bilang Yoginya nggak ada. Yoginya baru saja ngirim minuman. Nah, tadinya gue pikir kita coba nyusul aja supaya kita bisa ketemu. Nah, pas ditunjukkan Yogi ke arah kanan. Hah? Ini dari tempat minuman galon itu kita ngelihat Yogi udah jatuh di pinggir jalan. Oh jatuh, astagfirullahaladzim, kenapa itu? Ayo, Pak. Kenapa itu? Berdiri Yok, berdiri Yok. Oh, aduh, astagfirullahaladzim, pelan-pelan Yok. Waduh, kok bisa loh ini jatuh loh? Saya tadi. Kenapa kok bisa? Hah? Tempat mobil. Waduh, hati-hati Mas ini. Wah, bahaya banget ini. Saya mau antar galon dulu Mas. Hah? Tante Retno marah. Ini santai. Pak Diman. Gak apa-apa, ini Bapak anterin aja. Tapi gak apa-apa ini bocor-bocor nih Pak. Ini bocor-bocor nih Pak ini. Hah? Gak apa-apa ya? Yaudah, yuk, kenapa Pak? Kita kesana dulu ya. Akhirnya kita coba ajak dia untuk istirahat dulu, kita obatin dulu kakinya. Dan alhamdulillah ya, penjaga galon itu juga mau membantu untuk nganterin minuman galonnya ke tempat konsumen yang membeli galon tadi. Kita ajak Yogi untuk istirahat. Awas. Kenapa itu sakit ya? Iya, baterai aku kejepit motor. Waduh. Ayo pelan-pelan. Yuk. Udah apa? Ayo. Oh. Gak apa-apa itu bener. Gak apa-apa sih, kejepit dikit doang Mas. Cepet sedikit. Coba, ada obat-obat nggak? Atau apa ini diobatin? Ya? Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak seleo, nggak? Gak dikit. Coba ya, dilurusin aja kakinya dulu, Mas. Dua-duanya aja. Nah. Ya. Makasih Mas. Tadi sendirian, nggak berdua? Bener. Enggak, emang biasa sendirian saya Mas. Oh sendiri? Kalau Iya. nganter itu sendiri ya, Mas? Iya. Rumah kamu dekat dari sini? Rumah saya di sini Mas, di belakang. Di belakang. Kenapa nggak ketemu di rumah aja kan? Iya, soalnya saya kan suruh nganter sama Tante Retno Mas. Oh, Mas setiap hari Buat kerja? Iya, buat bantuin Tante Retno ke pelanggan. Kalau enggak, Tante Retno bisa marah Mas. Bapak siapa? Tante Retno. Retno Retno, Iya. yang punya ini? Iya. Nah ini kamu kerja gini gimana mau ikut pencarian? Nanti saya coba izin ke Tante. Soalnya karena cuma kesempatan saya ini doang Mas. Bisa nyari Bapak. Ibu selalu nanyain Bapak terus. Kapan Bapak pulang? Karena bapaknya ini udah 2 bulan gak ada kabar sama sekali. Dan yang lebih membuat Yogi prihatin adalah ibunya ini sakit-sakitan. Ibunya selalu mikirin bapaknya. Ibunya khawatir sama bapaknya. Sehingga apa? Semakin hari penyakitnya semakin parah. Ceritanya gimana sih? Kok bisa tiba-tiba Jadi dulu yang itu hilang itu? Bapak saya itu kena PHK. Dulu Bapak saya kerja di kantor swasta. Nah, PHK? Iya Pak. Terus? Emang dari dulu sih dia emang berambisi untuk buka usaha sendiri setelah di PHK. Usaha sendiri? Pengen usaha sendiri dan akhirnya saking ambisinya itu sangat kuat banget. Dia pakai uang pesangon dari bekas PHK-nya dia jual rumah juga. Rumah dijual juga Mas. Rumah, kendaraan, semua dijual untuk bikin usaha sendiri. Dan akhirnya
semuanya udah habis. Dan Semua habis sekarang. udah habis sekarang dan bapak kena tipu, Mas. Oh, astagfirullah. Jadi itu yang bikin aku kerja sekarang karena aku numpang di tempat Om. Dan Om sama Tante punya usaha depot air, ya aku harus kerja juga, Mas, buat kebutuhan sehari-hari, buat ibu. Terakhir, Bapak sih cuman bilang doain Bapak terus supaya Bapak sukses. Tapi setelah itu Bapak nggak pernah bersama Bapak lagi. Udah kurang lebih 2 tahun, Mas. Bapak nggak pernah SMS, telepon. Terakhir Bapak pamitnya kemana sih? Bapak katanya mau bikin usaha pemasok ayam, Mas. Saya tanya-tanya sih, waktu itu Bapak juga pernah bilang mau bikin usaha di pasar Citayam, Mas. Ya, pasar Citayam. Iya. Nah, pasar Citayam itu dia masuk ayam. Dia masuk ayam, dia bilang waktu itu bareng temennya juga. Oh, ada temennya? Temennya juga. Siapa nama temennya? Mas Abed. Pak Abed. Pak Abed. Itu kamu dapat info dia sama Mas Abed itu dari mana? Aku nanya-nanya ke saudara dan segala macem, katanya Bapak usaha sama Pak Abed. Berarti saudara kamu kenal dong sama Mas Abed? Kenal, cuman kayak Bapak dulu pernah cerita aja gitu sama saudara aku. Nggak pernah ketemu. Sendiri berarti nggak kenal. Aku nggak kenal siapa Om Abed itu, belum pernah ketemu dan aku pun nggak punya nomornya sama sekali, Mas. Jadi waktu itu Bapak minjem ke kakaknya, minjem uang Pinjam siapa? sama kakak, sama Om aku yang punya depot ini. Terus? Nah kita dikasih pinjam lah sama Om. Ya udah, dari itu Bapak langsung pergi. Iya, jadi dia pinjem uang adiknya, kakaknya. Iya, Mas. Pinjem uang itu untuk Dia- usaha ayam ini. Ya dia waktu itu kalau nggak salah minjem sekitar 50 juta, Mas. Berapa 50 juta? Iya. 50 juta ya. Dan terus usahanya gimana? Jalan nggak? Nah makanya itu, semenjak itu Bapak nggak pernah ngasih kabar. Bapak cuma bilang doain Bapak supaya rezeki Bapak jalan, bisnis Bapak sukses. Udah sampai sekarang, SMS nggak pernah. Khawatir lah di sini. Kenapa ini bapaknya kok nggak ada kabar? Kenapa ini bapaknya kok menghilang? Ini yang terjadi sama Yogi. Orang tua, ya, katanya pergi mencari nafkah, pergi untuk bisnis, tapi kok nggak ada kabar sama sekali. Jadi 2 tahun nggak ada kabar sama sekali. Ada, Mas. Kita terakhir bilang Bapak cuman Bapak bakal pergi dan doain Bapak supaya usaha Bapak lancar. Dan bahkan Ibu pun bilang sebelum Ibu pergi, Ibu mau ngeliat Bapak dulu. Sebagai anak satu-satunya, Yogi pasti terpanggil, terpukul, pengen membantu ibunya mencari ayahnya. Ibu ini selalu mikirin bapak, ibu ini selalu ingat sama bapak. Sampai-sampai dia sekarang sakit. Dan yang membuat Yogi tambah ngenes lagi, ibunya bilang, sebelum dia meninggal, dia pengen ketemu sama bapaknya. Ibu mau ada Bapak di samping Ibu. Aku pun nggak ngerti apa yang diomongin Ibu. Pergi itu atau mungkin pergi meninggal. Ibu sampai bilang begitu. Ya, Mas. Nangis dia bilang seperti itu, merasa kehilangan. Aku mau ngejalanin amanat dari Ibu, Mbak, Mas. Kalau boleh tahu emang sekarang kondisi ibu kamu gimana? Ibu tuh semakin hari semakin melemah, Mbak. Pusing, mungkin karena mikirin Bapak. Jadi
fisik dia tuh lemah. Kenapa ya? Oh, yang telepon Mas. Ini kan? Iya. Halo? Iya tante. Iya saya kesana ya. Iya. Oke. Kenapa Mas? Ibu saya pingsan Mas. Hah? Iya, sana Mas. Di mana? Aku pingsan di mana? Sana Mas. Hah? Sebelah mana Mas? Sini Mas. Hah? Bu. Astagfirullahaladzim. Ini sendirian. Gak apa-apa, Bu. Loh, ini? Astagfirullahaladzim, Ibu sendiri? Mana, Nak? Aku tadi kerja, Bu. Aku mau... Kamu ketemu nggak orang yang bisa nolong kamu, Nak? Ini Bu, makanya aku bawa Mas Mandala, Bu. Sama Mbak Feli. Buat membantu aku nyari Bapak, Bu. Ibu nggak usah kemana-mana, Ibu udah diem aja. Ibu takut umur Ibu nggak panjang, Nak. Ya, aku tahu, Bu. Ya, Ibu. Kumpul lagi, Nak. Iya. Tadi Ibu jatuh kena apanya tadi? Kepala saya. Astagfirullahaladzim. Kepala? Tapi nggak apa-apa kepalanya? Nggak apa-apa, Nak. Hah? Ya, apa-apa. Bener nggak apa-apa, Ibu? Ya Allah. Kalau Ibu bisa minta tolong ke Tante kalau Ibu mau ngambil apa-apa, Bu. Nggak usah maksain sendiri. Ya gini, setiap cerita sama ibunya dia nangis di situ. Dia nggak tega ngeliat ibunya. Ibunya ini pengen membahagiakan anaknya, tapi nggak bisa, kondisinya sakit-sakitan. Apa Ibu minta maaf ya? Harusnya aku minta maaf, Bu. Aku nggak bisa jadi anak yang berbakti sama Ibu. Enggak, Bu. Bu nggak nyusahin. Cuman Bapak aja yang bikin kita kayak gini, Bu. Sabar ya, sabar Ibu. Sabar ya, sayang. Sabar ya, kita akan usaha untuk nyari Bapak. Tapi bagaimanapun juga Ibu harus ikhlas. Ya, Ibu digorong aja, Bu. Astagfirullahaladzim.